Halo pejuang, bagaimana kabarnya? Baik-baik kan? Pada video ini kita akan membahas soal TPS UTBK tahun 2020 tentang penalaran umum. Di sini sudah Akang Hafid sediakan 20 soal penalaran umum yang akan kita bahas bersama-sama. Simak sampai habis. Jangan kemana-mana, nonton sampai habis. Dadah. Ya, kita mulai pembahasannya. Di sini sudah disediakan sebuah teks bacaan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 7. Ketika teman-teman melihat teks bacaan yang panjang seperti ini, sampai 5 paragraf ya, nggak usah dibaca. Jadi, langsung saja to the point aja. Nggak usah basa-basi. Langsung aja soalnya apa gitu. Jadi kita langsung mulai dari nomor 1 ya. Kita langsung kerjakan soalnya. Berdasarkan paragraf 1, jika siang hari ini sebagian benda di sepanjang khatulistiwa memiliki bayangan, maka di sini kan yang dibahas adalah paragraf 1. Jadi kita hanya perlu melihat paragraf 1 saja, sementara paragraf yang lainnya nggak usah dilihat. Gitu. Sudah disediakan paragraf 1 ya. Langkah selanjutnya adalah kita baca secara singkat, tapi usahakan kita garis bawahi poin-poin pentingnya. Jadi poin pentingnya harus kita garis bawahi gitu. Kita mulai coba baca paragraf 1. Matahari tepat berada di atas khatulistiwa pada Kamis 21 Maret 2019. Jadi dia tepat berada di atas khatulistiwa pada tanggal ini. Pada saat itu, saat itu tuh maksudnya pada tanggal ini ya. Pada tanggal ini tuh ketika tengah hari itu maksudnya tuh jam 12 siangan lah, sekitar jam segitu, tengah hari atau saat matahari ada di atas kepala. Jadi kan kalau pas siang itu kan di atas kepala banget ya. Maka semua benda yang ada di sepanjang garis khatulistiwa kehilangan bayangannya. Nah, nih poinnya, kehilangan bayangannya. Hilangnya bayang-bayang itu terjadi karena bayangan jatuh tegak lurus di bawah kaki atau sebuah benda. Jadi karena mataharinya tepat di atas kepala, jadi bayangannya itu nggak kelihatan gitu karena berada di bawah kita sendiri gitu. Namun hilangnya bayang-bayang itu hanya terjadi saat matahari tepat berada di atas kepala saja, bukan sepanjang hari. Nah, jadi nggak sepanjang hari, hanya pas waktu itu aja. Beberapa kota di Indonesia yang ada di garis khatulistiwa dan mengalami fenomena hilangnya bayang-bayang itu pada tanggal ini antara lain nih, itu ya. Tapi ini nggak ditanyakan, jadi bisa kita abaikan. Sekarang kembali ke soal. Yang di soal tuh ditanyakan, jika siang hari ini tuh entah kapan ya, pada siang hari ini sebagian benda di sepanjang khatulistiwa memiliki bayangan. Ini jelas berbeda sama ini ya. Ini kan kehilangan bayangan. Yang di teks ini kan kehilangan bayangan, tapi di sini memiliki bayangan. Maka kalau dari paragraf ini aja kita tadi bisa terjemahkan ya, bahwa kan ada matahari tepat di atas kepala, maka dia nggak punya bayangan. Tapi ketika mataharinya berada tidak tepat di atas kepala, maka dia bakalan punya bayangan. Bayangannya di sini nih. Gini ya kira-kira. Gitu. Sekarang di soal, jika siang hari ini sebagian benda di sepanjang khatulistiwa memiliki bayangan, maka kita lihat pilihan yang A. Siang hari ini matahari tepat di atas kepala. Oh, yang A jelas salah, karena ketika matahari tepat di atas kepala, dia nggak ada bayangannya. Kemudian yang B, siang hari ini matahari berada tidak tepat di atas kepala. Ini mungkin benar. Mengapa? Karena ketika mataharinya tidak berada di atas kepala, seperti yang ini ya, dia akan memiliki bayangan. Kita keep dulu soal jawaban yang B. Kemudian yang C, siang hari ini
siang hari ini terjadi gerhana matahari. Jadi paragraf 1 kita nggak membahas gerhana matahari sama sekali, jadi nggak ada hubungannya. Kemudian yang D, siang hari ini cahaya matahari terhalang awan. Awan juga nggak ada disebut. Siang hari ini cuaca cerah, nggak ada hubungannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, sekarang lanjut soal nomor 2. Berdasarkan teks di atas, jadi ini menanyakan keseluruhan teks ya, bukan paragraf tertentu. Berikut adalah kota yang berada di garis khatulistiwa. Tadi udah ada ya di paragraf pertama. Sudah kita garis bawahi tadi kota-kota yang berada di garis khatulistiwa. Kita cek ulang ya. Nah, di sini kan ada tadi Gonjol di Pasaman, Pontianak di Kalimantan Barat, Parigi Motong, dan Pulau Kayoa, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kota yang ada di garis khatulistiwa yang disebutkan dalam paragraf tersebut. Ya, kita lihat jawaban yang A. Padang. Padang tadi udah nggak ada Padang disebutin. Padang udah salah. Udah salah satu aja, berarti semua salah. Berarti option A salah ya. Dan yang B, Pontianak, ada Parigi, ada Halmahera, ada Lombok nggak ada. Tadi Lombok nggak ada. Berarti salah yang B. Kemudian yang C, Halmahera Selatan ya tadi ya, bukan Halmahera doang. Dan Medan juga salah. Ini juga salah. Berarti salah C. Dan D, Pontianak, Pulau Kayoa benar, Halmahera Barat ini salah tadi, Halmahera Selatan. Ini juga salah. Berarti otomatis yang benar adalah yang E, Halmahera Selatan, Parigi Motong, Pontianak, dan Pasaman. Tadi juga Pulau Kayoa juga benar ya. Maka jawabannya adalah yang E. Ya, lanjut soal yang nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan yang benar tentang kondisi kota Pontianak pada tanggal 21 Maret 2019? Nah, jadi kita langsung fokus ke paragraf 2 saja. Ini ya. Sudah disediakan paragraf 2. Nah, yang ditanyakan apa? Tentang kondisi kota Pontianak pada tanggal ini. Nah, kita coba baca secara singkat ya. Pokoknya kalau lihat yang belum nemu kata Pontianak, skip aja. Jadi baca cepat aja gitu. Nah, ini nih, langsung ke bagian sini aja nih. Pada Kamis 21 Maret, menurut timeanddate.com, matahari tepat di atas kepala di Pontianak terjadi pukul 11.49. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, matahari berada tepat di atas kepala pada pukul 12.37. Salah, karena yang benar terjadi pada pukul 11.49. Berarti yang A salah. Kemudian yang B, pada pukul 11.49, kayaknya ini. Semua benda yang berada di kota Pontianak kehilangan bayangan. Sebentar. Kita cek ulang. Kita baca lagi. Pada Kamis tanggal sekian, matahari tepat di atas kepala. Meskipun secara kalimat tidak sama, tapi ini bisa kita hubungkan. Tepat di atas kepala. Nah, kita bayangkan aja ya, tepat di atas kepala. Pada jam sekian, jamnya kan sama. Berarti dia nggak punya bayangan. Maka nih kita baca option yang B. Pada pukul 11.49, sama kayak ini ya, 11.49, semua benda yang berada di kota Pontianak kehilangan bayangan. Mengapa kehilangan bayangan? Karena mataharinya tepat di atas kepala, sesuai gambar ini. Sesuai dengan paragraf 2. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pokoknya kalau udah tepat gitu langsung aja. Gitu ya. Ya, lanjut soal nomor 4. Berdasarkan paragraf 4, jika sebagian tempat di bumi mengalami panjang waktu siang yang tidak sama dengan panjang waktu malam, jadi panjang waktu siang sama malam itu nggak sama ya. Manakah pernyataan yang paling tepat? Nah, jadi kita langsung fokus paragraf 4. Ini ya paragraf 4 yang ditanyakan adalah tentang perbedaan panjang waktu siang dan malam. Jadi panjang waktu siang dan malam itu tidak sama. Maka pernyataan yang tepat. Nah, sekarang kita baca cepat mana kata-kata yang mirip dengan kata-kata tersebut. Jika
jika saat matahari berada tepat di atas khatulistiwa, pancaran sinar matahari akan terbagi rata ke seluruh permukaan bumi. Maka seluruh tempat di bumi akan mengalami panjang waktu siang dan malam yang sama. Nah, ini nih. Panjang waktu siang dan malam yang sama, yaitu 12 jam. Dia panjang waktunya sama ketika apa? Yaitu ketika mataharinya berada di atas khatulistiwa, tepat di atas khatulistiwa, sehingga pancaran sinar mataharinya terbagi rata ke seluruh permukaan bumi, sehingga panjang waktu siang dan malamnya sama. Udah, yang bawah nggak usah dibaca karena kita sudah dapat poinnya di sini. Nah, ini kan pernyataan yang berkebalikan ya dengan ini. Yang ini tuh memiliki panjang waktu sama, yang ini memiliki panjang waktu yang berbeda. Nah, kalau sama karena mataharinya berada tepat di atas khatulistiwa, berarti kalau panjang waktunya nggak sama, berarti mataharinya tidak tepat di atas khatulistiwa. Nah, sekarang kita lihat option. Yang A, jelas salah. Kemudian yang B, seluruh permukaan bumi sedang mengalami musim panas. Kayaknya dari tadi nggak ada ngomong musim panas. Salah semua lah, udah jelas. Sekarang jawabannya yang E. Matahari tidak berada tepat di atas khatulistiwa karena berkebalikan dengan kalimat yang ini. Matahari tidak berada tepat di atas khatulistiwa. Maka jawabannya yang nomor 4 adalah yang E. Karena begini teman, SBMPTN itu kan soalnya memang lebih susah dibandingkan dengan soal ujian nasional. Meskipun teman-teman mungkin nggak mengikuti ujian nasional ya, tapi secara yang pernah Kak Ngafit alami memang begitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dikerjakan. Jadi memang soalnya itu didesain supaya berpikir lebih dalam, namun sebenarnya ada cara yang cepat untuk menyelesaikannya karena memang waktunya kan sangat terbatas. Jadi kita usahakan bagaimana cara mengerjakan paling cepat untuk setiap nomornya. Jadi begitu kita udah lihat jawabannya, ya udah langsung aja, nggak usah pikir panjang. Tapi tetap harus hati-hati dan teliti. Begitu. Ya, lanjut soal yang nomor 5. Berdasarkan paragraf 5, paragraf 5 ya. Jika matahari seolah bergerak dari belahan bumi selatan menuju ke utara, maka pernyataan yang paling tepat. Nah, kita langsung fokus ke paragraf yang kelima. Di sini ngomong tentang matahari seolah bergerak dari selatan ke utara ya. Jadi poinnya matahari seolah bergerak dari selatan ke utara. Jadi selatan ke utara. Kita baca singkat ya, paragraf 5. Equinox yang terjadi pada Maret memiliki beberapa sebutan, mulai dari equinox Maret, vernal equinox, atau titik musim semi. Pada saat ini matahari seolah bergerak dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara. Nah, ini matahari seolah dari selatan ke utara. Nah, kita kan sekarang udah nemu ya kalimatnya ya yang berhubungan dengan yang ditanyakan. Nah, sekarang coba kita lihat optionnya ya. Semua optionnya ini ngomong tentang belahan bumi utara. Nah, semuanya ngomong tentang utara. Nah, jadi kita cocokkan ke paragrafnya. Dari kalimat ini, kita tahu bahwa ketika matahari seolah bergerak dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara, itu terjadi pada Maret. Nah, pada equinox yang terjadi pada bulan Maret. Jadi pada equinox yang terjadi bulan Maret. Nah, gitu ya. Sementara di kalimat yang selanjutnya di sini, equinox Maret menjadi penanda datangnya musim semi di belahan bumi utara. Nah, ini kan sesuai dengan yang ada di option ya. Penanda datangnya musim semi. Nah, mana yang musim semi? Nah, datangnya musim semi berarti ya awal musim semi. Maka jawabannya yang B. Gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu baca semua paragrafnya, kita cukup cari kalimat yang sesuai dengan yang ditanyakan dan juga kita lihat singkat optionnya itu seperti apa gitu, sehingga kita bisa baca cepat cari jawabannya gitu. Ya, lanjut soal yang nomor 6.
Berdasarkan teks di atas, nah berarti keseluruhan teks ya, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Kita langsung lihat option aja. Yang A, vernal equinox merupakan penanda titik musim semi di belahan bumi selatan. Nah ini tadi kita barusan baca ya di paragraf yang kelima. Nah karena tadi soalnya menanyakan tentang vernal equinox lagi, dan itu ada di paragraf 5, mau nggak mau kita harus baca lagi paragraf 5 untuk membongkar, mencari kata itu ya. Tadi pada option A berbicara tentang vernal equinox. Nah ini vernal equinox. Vernal equinox itu yang terjadi pada bulan Maret atau titik musim semi. Nah, equinox Maret menjadi penanda datangnya musim semi di belahan bumi utara. Nah, nih, di belahan bumi utara. Penanda datangnya musim semi di belahan bumi utara. Sementara di belahan bumi selatan itu menjadi tanda datangnya musim gugur. Gitu. Kemudian sebaliknya equinox September. Nah, jadi di sini ada dua ya, ada Maret dan ada September. Kalau bulan Maret di belahan bumi utara, kalau equinox Maret maksudnya itu menjadi penanda datangnya musim semi di belahan bumi utara. Sementara di selatan jadi penanda datangnya musim gugur. Nah, sekarang kalau equinox September itu gimana? Equinox September itu biasa disebut juga dengan autumnal equinox, yang jadi penanda datangnya musim gugur di utara. Nah, berarti sebaliknya. Jadi ini kebalikannya. Datangnya musim gugur di belahan bumi utara dan musim semi di belahan bumi selatan. Pada saat itu matahari seolah bergerak dari belahan bumi utara menuju selatan. Kalau yang ini dari selatan ke utara. Nah, ini udah cukup untuk kita mengerjakan soal yang nomor 6 tadi, rangkuman yang ini. Jadi kalau memang menanyakan pernyataan yang benar, kita memang harus memahami betul keseluruhan isi dari suatu paragraf. Kita nggak bisa baca cepat begitu aja, kita harus benar-benar paham isinya. Jadi kita nggak bisa langsung nyari suatu kata tertentu gitu. Kita harus memahami semuanya. Karena mencari pernyataan yang paling tepat doang nggak ada. Kalau kayak gini kan soal nomor 5 kan ada awalannya, ada kalimatnya nih yang ini gitu. Jadi kita bisa langsung nembak gitu. Tapi kalau yang ini beda. Jadi yang nomor 6 gimana jawabannya? Kita pindahkan rangkumannya ke sini ya biar lebih enak. Tadi ada baca Maret dan September. Kalau Maret belahan bumi utara itu penanda semi, kalau selatan gugur. Kalau September utaranya awal gugur, selatannya awal semi. Kalau ini seolah-olah dari utara selatan, kalau ini seolah-olah dari selatan ke utara. Cepet ya bikin rangkumannya? Iyalah, karena aku udah paham paragraf tadi bahasanya, maka harus konsentrasi penuh. Kita cek option yang A. Vernal equinox merupakan penanda titik musim semi. Vernal itu Maret ya, musim semi di belahan bumi selatan. Nah, salah, karena musim semi itu di belahan bumi utara. Pada autumnal equinox, autumnal itu September ya, matahari bergerak dari belahan bumi utara ke selatan. Utara ke selatan. Bener. Udah, jawabannya B. Selesai. Cepet kan kalau kita paham isi dari paragrafnya. Jadi coret-coret tuh nggak apa-apa. Nanti biasanya dikasih kertas kosong kok buat coret-coretan. Bikin rangkuman singkat itu. Kalau ditanyakan gini nih, manakah pernyataan yang benar? Padahal sebelumnya nggak ada kalimat pengantarnya, langsung berdasarkan teks di atas, berarti kan secara keseluruhan. Nah,
Itu perlu paham semuanya gitu. Ya, lanjut soal yang nomor 7. Berdasarkan data titik musim semi pada tabel di atas, aku pindahin ke bawah ya. Waktu terjadinya titik awal musim semi tahun 2020 ke 2021 bergeser sejauh ini. Pertama kali lihat kayak gini tuh jangan langsung pusing. Senyumin aja gitu. Senyumin aja. Ini tuh nggak susah. Ini kan yang ditanyakan itu pergeseran, bergeser sejauh dari 2020 ke 2021, maka langsung aja dilihat 2020 sama 2021 bergeser sejauh mana. Kalau ditanya bergeser sejauh mana kan berarti kan hanya selisihnya gitu ya. Nah, berarti kan tinggal dikurangi aja. Maka di sini ya kita lihat yang ini 16:37, maksudnya ini jam 16 lebih 37 menit gitu ya. Kemudian yang 2020 10:49. Kurangi aja. Tapi ingat, ini beda karena yang di sini itu satuannya menit, yang di sini satuannya jam. Jadi ketika ini dikurangi, ini nggak bisa langsung minjem dari sini karena beda. Karena 1 menit itu 1 jam itu 60 menit gitu. Maka kalau Kang Hafid biasanya kalau lihat kayak gini, yang atas menit yang bagian atas lebih kecil dari yang di bawah, maka kita pinjam 1 jam dari yang depannya. Maka yang depan 16-nya dipinjam 1 jadi 15. 1 jam itu kan 60 menit, maka 37-nya ditambahin 60 menit. 37 tambah 60 menit 97 menit. Baru dikurangi. Kalau gini kan dikurangi udah enak. Nah, udah bisa dikurangi. 7 kurangi 9 8. Stop. Nggak usah dikurangi semua. Yang belakangnya 8 cuman 1. Nah, jawabannya C. Nggak usah susah-susah mau dikurangi semua. Ya nggak. Nah, kalau nggak percaya yaudah kita kurangi aja. Ini sisa 8 ya, 8 kurangi 4 15 kurangi 10 5. Nah, bergeser 5 jam 48 menit gitu. Komen. Jangan ragu, jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat dan ingin nilai bagus, klik subscribe dan lonceng supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena Kang Hafid akan makin sering upload untuk kalian semua. Sekian, salam Kang Hafid.